Akhir halam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan memasuki sebuah kisah yang penuh inspirasi tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kebaikan luar biasa, yang tak hanya mampu membuat hati manusia tersentuh, tetapi juga menggetarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Mari kita memulainya dari kota Madinah pada bulan Syaban tahun 9 Hijriah. Pada saat itu, kota Madinah dan sekitarnya dilanda oleh musim penciklik yang menghasilkan angin panas dan debu yang mengotori langit-langit dan halaman-halaman rumah. Namun, di tengah-tengah musim panas yang keras itu, ada seorang sahabat yang berbeda. Meskipun suhu panas melanda, ia tetap sibuk dengan amal kebaikan. Penduduk kota Madinah biasanya menyelamatkan diri di dalam rumah mereka atau pergi ke kebun-kebun untuk memetik kurma segar yang hanya tumbuh di musim panas. Namun, sahabat ini memilih jalannya yang berbeda. Ia menyibukkan diri dengan berbagi sedekah kepada yang membutuhkan, bahkan di tengah panasnya musim itu. Dengan hati yang penuh keikhlasan, ia menjalankan ajaran agama dengan penuh semangat, menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia di saat dibutuhkan. Dan inilah awal dari kisah yang akan menggetarkan hati kita dengan kebaikan yang luar biasa. Namun, dalam konteks politik Islam pada masa itu, keadaannya memang sangat luar biasa. Hal ini dipicu oleh serangkaian kemenangan yang menggembirakan, terutama setelah kejayaan dalam Fathul Mekah dan Perang Hunain. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim surat kepada seluruh raja di dunia, mengajak mereka untuk memeluk Islam atau membayar jizyah. Berita tersebar luas bahwa bangsa Romawi, yang saat itu merupakan kekuatan terkuat dan terbesar, tengah mempersiapkan diri secara besar-besaran. Mereka merasa tidak puas dengan hasil dari perang Mu'tah, di mana pasukan Islam yang hanya berjumlah 3.000 berhasil mengalahkan pasukan gabungan Romawi dan beberapa suku kafir dengan jumlah 200.000 pasukan. Terjadi kekhawatiran yang mendalam, mulai menyebar di kalangan kaum muslimin, menyebutkan kemungkinan pembalasan dari pasukan Romawi yang diperkirakan akan menyerang wilayah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin, bahkan mungkin akan mencapai kota suci Madinah. Dan disinilah terletak kisah menarik seorang sahabat Rasulullah, yaitu Ulbah bin Zaid. Namanya terselip dalam catatan sejarah Perang Tabuk, yang kemudian dikenal sebagai peperangan terbesar antara kaum muslim dan Kaisar Romawi. Biasanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara langsung mengumumkan tujuan perangnya. Namun, kali ini, keberangkatan ke Tabuk memiliki tujuan yang sangat jelas. Tabuk adalah daerah yang sangat jauh bagi orang Arab pada saat itu. Perjalanan menuju ke sana dianggap sangat berat dan menantang. Namun, Rasulullah dengan tegas mengumumkan destinasi peperangan kali ini tanpa tanya-tanya. Melihat hal ini, orang-orang munafik menjadi resah dan gelisah. Mereka merasa terbebani dengan pikiran tentang perjalanan yang jauh dan sulit. Mereka saling bertukar kata-kata, meragukan keputusan tersebut, dan bahkan mengeluhkan bahwa perjalanan seharusnya tidak dilakukan di musim panas. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang relevan dengan kondisi mereka, menegaskan hikmah di balik ujian dan perjalanan yang dihadapi. Orang-orang munafik mengatakan, janganlah pergi berperang di musim panas ini. Mereka bahkan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah, wahai Muhammad, api neraka jahanam lebih panas. Jika mereka bisa mengerti. Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 81. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menguji seorang dari mereka, yaitu Ja bin Qais. Beliau bertanya, wahai Ja'an, bagaimana menurutmu jika kita pergi berperang melawan Bani Asfar, yaitu orang Romawi? Ja menjawab dengan rendah hati, izinkanlah aku untuk tidak berangkat berperang. Jangan jatuhkan aku ke dalam fitnah atau ujian demi Allah. Ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa aku adalah orang yang paling mudah tergoda oleh wanita di antara mereka. Aku takut bahwa jika aku melihat wanita Romawi, aku tidak akan mampu menahan diri. Aku tidak bisa menahan hawa nafsuku.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengerti, lalu berkata, "Engkau, aku izinkanmu untuk tidak berangkat berperang, wahai Jade." Padahal, Jia bin Qais hanya menggunakan alasan tersebut untuk menolak berangkat berperang pada musim panas, dan sebenarnya dia tidak memiliki niat untuk berangkat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin untuk tidak pergi berperang dan janganlah engkau, Muhammad, menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 49. Namun, keadaan sangat berbeda dengan kaum muslimin. Begitu mereka mendengar panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka segera berbondong-bondong menuju kota Madinah dari berbagai penjuru negeri. Bagaimana tidak, mereka berlomba-lomba untuk berjihad di jalan Allah, karena mereka tahu bahwa gerbang surga yang luasnya seluas langit dan bumi akan terbuka bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merindukan untuk berangkat jihad, sedangkan mereka mengetahui bahwa jalan tercepat menuju surga adalah melalui jihad? Mereka siap menerima luka dan kematian sebagai syahid, karena mereka tahu bahwa para malaikat akan merebut dan mengangkat ruh mereka ke langit. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu suka? Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Al-Quran, Surah As-Saff, ayat 10-11. Ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad terngiang di telinga mereka, mengingatkan akan pentingnya perjuangan jihad di jalan Allah. Yaitu ayat-ayat jihad. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 111. Ayat-ayat ini benar-benar tercermin di dalam hati mereka. Mengapa ayat-ayat tersebut hadir di hati mereka? Bukankah kita juga mendengarnya seperti mereka? Namun, perbedaannya terletak pada efeknya. Perbedaan antara kita dan mereka adalah bahwa kehidupan akhirat sudah hadir di dalam kehidupan duniawi mereka, sedangkan kita terlalu terikat pada dunia, dan hati kita diselimuti oleh kecintaan kepada dunia. Meskipun kaki mereka masih menginjak tanah dan badan mereka masih berhubungan dengan dunia nyata, namun jiwa mereka telah siap untuk melangkah menuju surga. Alam pikiran mereka telah sujud kepada kehendak Allah. Dari berbagai penjuru, mereka berbondong-bondong menuju kota Madinah, karena mereka sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan bantuan umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah mengajak para dermawan untuk menyumbangkan hartanya demi keberangkatan pasukan prihatin ini, yaitu Jaisul Usroh, pasukan dalam masa kesulitan. Mengapa disebut pasukan prihatin? Karena keadaan mereka sangatlah memprihatinkan saat itu, di tengah musim penciklik. 1 ekor unta harus digunakan bergantian untuk 18 orang prajurit. Makanan mereka hanya dedaunan agar bisa mendapatkan air. Bahkan terkadang, mereka harus memotong seekor unta untuk mendapatkan air dan makanan sekaligus. Bahkan orang-orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki apa-apa dan hidup dalam kemiskinan, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon agar mereka diikutsertakan dalam perang, termasuk diantaranya Ulbah bin Zaid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu untuk meminta kendaraan, maka kamu katakan, aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali dengan mata bercucuran air mata karena kesedihan karena tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan." Tertuang dalam Al-Quran Surah At-Taubah, ayat 92. Perasaan itu benar-benar terpatri dalam diri Ulbah bin Zaid al-Haritsi, seorang yang sangat miskin, tidak memiliki harta apapun di dunia ini. Sebagai anggota golongan Asyar dari kabilah Aus, dia menyaksikan kesibukan kaum muslimin yang sedang bersiap-siap untuk jihad.
Dia melihat seluruh umat Islam dari berbagai penjuru negeri berkumpul dan menetap di tanah kelahirannya, Madinah. Mereka berbondong-bondong datang, memasang kemah, dan membawa senjata serta kendaraan yang mereka miliki. Dia juga menyaksikan transaksi di pasar-pasar Madinah yang dipenuhi dengan kesibukan. Dialog-dialog tentang persiapan perang terdengar di mana-mana, mulai dari kuda, unta, panah, pedang, tameng besi, dan lain-lain. Dia menyaksikan semua itu dengan kesedihan yang amat mendalam. Semua orang telah mempersiapkan perbekalan perang mereka, sementara dia, apa yang bisa dia persiapkan? Dia tidak memiliki sepeser pun uang. Pagi itu, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membantu persiapan pasukan, Allah akan mengampuninya dan memberinya surga." Kesedihan dalam dirinya semakin dalam. Hatinya hancur melihat bahwa semua orang tampaknya memiliki jalan menuju surga, sementara dia merasa terpinggirkan. Dingin dan panas bercampur aduk dalam tubuhnya saat mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa fakir yang amat dalam menyelimuti dirinya. Ditambah lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa siapapun yang ingin berangkat perang harus membawa peralatan dan kendaraan perangnya sendiri. Ulbah bin Zaid melihat semua itu saat dia duduk di Masjid Nabawi, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba, datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh harta yang dimilikinya, sejumlah 4.000 dirham. Ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku daripada harta Abu Bakar." Umar bin Khattab juga datang membawa setengah dari hartanya, sementara Utsman bin Affan membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Bahkan, dia mengeluarkan sedekahnya, baik dari kafilah dagangannya yang hendak berangkat ke Syam, yang terdiri dari 200 ekor unta lengkap dengan barang-barangnya, maupun tambahan 100 ekor unta lainnya. Utsman juga menambahkan 1.000 dinar uang kontan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, ridhai Utsman. Sesungguhnya aku telah rida kepadanya." Tidak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah perniagaan baru, lebih besar dari sebelumnya, berupa 1.000 ekor unta beserta isinya. Dan tak lama kemudian, datanglah tengkulak, yaitu orang-orang yang memberi pinjaman dan hendak membeli perniagaan tersebut. Salah satu dari mereka berkata, "Kami ingin membeli 2 kali lipat." Namun, Utsman bin Affan menjawab dengan tegas, "Kami beli 3 kali lipat dari harga yang kamu dapatkan." Tengkulak tersebut masih ingin menawar, namun Utsman tetap kukuh, "Kami beli 3 kali lipat." Mereka masih mencoba menawar, hingga akhirnya Utsman bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang ingin membelinya 700 kali lipat?" Kata mereka, "Gila. Utsman, siapa yang akan menawar hingga 700 kali lipat?" Utsman pun menjawab dengan tegas, membacakan ayat perumpamaan dari Al-Quran. Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebuah butir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Dengan melihatnya, "Wahai para tengkulak, aku infakkan seluruh barang dagangan yang ada di sini di jalan Allah," seru Utsman bin Affan. Tak lama kemudian, Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, datang dengan membawa 200 ukiah perak. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga turut datang, bersama dengan Talhah bin Ubaidillah, Sa'ata bin Ubadah, dan Muhammad bin Islamah. Semuanya bermurah hati di depan mata Ulbah bin Zaid. Ulbah juga melihat kedatangan orang-orang yang kurang mampu, yang membawa sedekah sebisa mereka. Mulai dari Hashim bin Abdi yang membawa 70 watsa kurma, ada yang membawa 2 mad, bahkan ada yang hanya mampu membawa 1 mad kurma. Tidak seorang pun dari kaum muslimin yang tidak memberi, kecuali para munafik. Selain kesedihan yang amat mendalam, Ulbah juga merasa kebingungan dan hampa. Sementara dia tidak memiliki apa-apa,
orang-orang lain berbondong-bondong berinfak di jalan Allah untuk perang Tabuk. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya, terutama karena teringat akan akhirat. Ketika senja telah berlalu dan malam pun tiba, Ulbah berusaha memejamkan matanya, tetapi sulit untuk tidur saat hatinya masih berdebar-debar dan pikirannya dipenuhi kegalauan. Dia membolak-balikan badannya di atas tikar yang lusuh hingga tengah malam. Namun, akhirnya, timbullah sebuah ide dalam pikirannya. Dia menyadari bahwa jika dia melaksanakan ide tersebut, mungkin itu bisa mengurangi kegelisahannya. Tanpa berpikir panjang, Ulbah berwudu dan melaksanakan sholat malam. Orang yang sengsara dan bersedih hati seringkali menemukan kenyamanan dan harapan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemurah, di dalam syalatnya. Di saat itulah, dia menangis. Dia menyebutkan kefakirannya, kelemahannya, dan ketidakberdayanya. Dia merasa tidak mampu berinfak untuk persiapan perang Tabuk, dan merasa bahwa posisinya di surga akan tergeser oleh sahabat-sahabatnya yang lebih mampu. Dalam doanya, dia menyampaikan keputusasaan dan kehampaannya. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk berjihad. Engkau memerintahkan kami untuk berangkat ke Tabuk. Namun Engkau tidak memberikan aku sesuatu pun untuk bekal berangkat berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini, saksikanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari perlakuan zalim mereka terhadap diriku. Inilah kehormatanku. Aku infakkan semua ini di jalan-Mu. Jika ada seorang muslim yang menghinakan dan merendahkan diriku, maka semua itu kuserahkan kepadamu. Ya Allah, tidak ada yang bisa kusediakan sebagaimana orang lain telah berinfak. Kalau aku memiliki harta sebagaimana mereka, pasti aku akan infakkan semuanya untuk-Mu. Yang kumiliki hanyalah kehormatan sebagai seorang muslim. Jika Engkau menerimanya, maka saksikanlah kehormatan ini. Aku bersedekah untuk-Mu malam ini. Doa yang jernih itu keluar dari hati seseorang yang tak memiliki apapun di dunia ini kecuali kehormatan. Langkahnya teduh, ucapan di malam hari yang gelap mengangkat doanya ke langit, menggetarkan ras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada esok subuhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Dia telah melupakan air matanya yang tumpah bercucuran di atas tikar lusuhnya. Malam itu, air matanya telah dibasuh oleh air wudu yang baru. Namun, Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Kejadian di tempat yang sepi itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang tadi malam telah bersedekah, hendaklah ia berdiri." Semua jamaah saling berpandangan, tapi tidak ada yang berdiri karena merasa tidak bersedekah tadi malam. Bahkan Ulbah bin Zaid sendiri tidak merasa bahwa dia telah bersedekah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Ulbah dan berkata, "Sesungguhnya Ulbah, sedekahmu tadi malam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah yang makbul." Hal itu seperti petir yang menyambar dirinya, karena Ulbah sama sekali tidak menyangka bahwa cahaya kebahagiaan bisa langsung memancar dari dirinya. "Benarkah sedekahku yang tadi malam, yang tidak ada apa-apanya itu, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ulbah bertanya dengan penuh penasaran, seolah-olah tidak percaya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan 6 ekor unta kepada Ulbah bin Zaid dan 7 orang temannya untuk berangkat ke medan jihad, yaitu perang Tabuk. Peperangan itu, atas izin Allah, dimenangkan oleh kaum muslimin, ditandai dengan menyerahnya negara-negara boneka Romawi. Demikianlah kisah Ulbah bin Zaid, seorang fakir yang sangat takut tidak mendapatkan surga karena tidak mampu bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempersulit hambanya untuk melakukan kebajikan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan segera memulai bersedekah demi mengharapkan surganya, karena harta benda yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah tentang Ulbah bin Zaid, yang sangat ingin bersedekah namun Allah telah mengabulkan doa-doanya,
walaupun dia hanya bersedekah dengan bermunajat kepada Allah pada malam itu, memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat dan mengandung faedah serta hikmah yang bisa kita ambil. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.